Selamat Hari Rabu, Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIB ATK yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini? Doa dan harapan saya tetap sama. Semoga kita semua tetap kuat, tetap tegar, tetap sabar, dan tetap berpengharapan kepada Allah di dalam menjalani kehidupan, khususnya ketika pemerintah mencanangkan kehidupan di era new normal atau normal baru. Tuhan menolong kita semua dan memampukan kita semua untuk menjalani kehidupan pada masa kini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian, di mana teks kita pada hari ini mau bercerita kepada kita tentang pembubuhan berkat dari Israel atau Yakub kepada Efraim dan Manasye yang merupakan anak-anak Yusuf. Itu berarti mereka berdua juga adalah cucu-cucu daripada Israel sendiri. Dalam ayat ke-10 dikatakan, "Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya." Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya jadi teringat dengan kisah atau cerita pembubuhan berkat yang dilakukan oleh Ishak kepada Yakub, di mana pada saat itu Ishak pun telah tua dan matanya telah rabun. Namun, kalau kita membaca cerita tentang pembubuhan berkat dari Ishak kepada Yakub, kita mendapati bahwa ternyata pemberian berkat itu didasari oleh tindakan penipuan dan perampasan berkat, di mana berkat tersebut seharusnya diberikan oleh Ishak kepada Esau, kakak dari Yakub. Tetapi Ribka sang ibu telah melakukan persekongkolan dengan Yakub untuk menipu Ishak, sehingga yang maju menghadap Ishak adalah Yakub, yang secara fisik seolah-olah dia adalah Esau. Dalam kisah kali ini, kita pun melihat ada hal yang menarik, di mana Yakub justru meletakkan tangan kanannya pada kepala Efraim dan tangan kirinya pada kepala Manasye, di mana Manasye adalah yang sulung dan Efraim adalah yang bungsu. Dan di sini juga Yakub menyebut nama si bungsu terlebih dahulu dalam pengucapan berkat, baru kemudian Manasye. Bapak, Ibu, Saudara, padahal ketika Manasye dan Efraim akan diberkati oleh Yakub, Yusuf selaku orang tua sudah menempatkan posisi kedua anaknya di hadapan Yakub dengan benar. Manasye didekatkan dengan tangan kanan Yakub dan Efraim didekatkan dengan tangan kiri Yakub. Dengan demikian, seharusnya dengan meletakkan posisi yang demikian, maka Manasye mendapat tempat kehormatan karena dia si sulung, sementara Efraim mendapat tempat berikut karena dia si bungsu. Tetapi apa yang terjadi? Alih-alih Yakub melakukan apa yang sudah diatur oleh Yusuf dalam perikop kita pada hari ini, sehingga tangan kanannya diletakkan di kepala Manasye dan tangan kiri diletakkan di kepala Efraim. Alih-alih demikian yang dilakukan oleh Yakub,
Ternyata ketika dia membubuhkan berkat, justru Yakub menyilangkan tangannya, sehingga tangan kanannya ada di atas kepala Efraim dan tangan kirinya ada di atas kepala Manasye. Dengan demikian Efraim mendapat tempat yang istimewa. Nah, melihat hal ini, Yusuf pun mengoreksi apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tetapi dalam ayat 19 perikop kita, Yakub justru mengatakan, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga Manasye akan menjadi suatu bangsa. Ia juga akan menjadi besar kuasanya." Walaupun begitu, kata Yakub, Efraim atau adiknya kuasanya akan lebih besar dan daripada keturunannya akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita refleksikan? Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama kita belajar bahwa ternyata karya Allah itu melintasi waktu. Lihatlah, tiap generasi ternyata memiliki serangkaian peristiwa yang memperlihatkan realita adanya penyertaan Allah. Tatkala Israel mempersaksikan kepada mereka bahwa Allah yang disembah nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Allah yang disembah olehnya adalah Allah yang berada dalam sejarah perjalanan kehidupannya. Dan Yakub juga menyebut Allah sebagai gembalanya dan malaikat yang menjaga dan melepaskannya dari mara bahaya. Saudaraku, kita melihat karya Allah itu dalam kehidupan Yakub, di mana Yakub kemudian menjadi bapa bagi bangsa Israel. Bangsa itu menjadi tumbuh besar, menjadi bangsa yang dikasihi Allah. Pada masa Yusuf menjadi orang yang diberkati dengan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepadanya oleh Firaun. Bahkan ia pun akhirnya memelihara kehidupan keluarganya tatkala bahaya kelaparan mengancam kehidupan ayah dan sanak saudaranya. Dan pada masa Efraim pun mereka menjadi suku yang kemudian menerima milik pusaka di tanah Kanaan seperti yang akan diterima oleh anak-anak Yakub yang lain. Karena baik Efraim dan juga Manasye disebut oleh Yakub sebagai anak-anaknya. Yakub adopsi mereka, bahkan Yakub katakan di ayat 5, "Akulah yang empunya mereka." Saudaraku, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita pun kiranya mau mengaminkan bahwa Allah selalu menyertai kehidupan kita, bahkan di setiap generasi kehidupan kita. Sehingga dengan penyertaan Allah dan berkat Allah itu yang selalu menyertai setiap generasi kehidupan keluarga besar kita, kita dimampukan untuk mempersaksikan bahwa Allah benar adalah gembala sekaligus malaikat yang tidak hanya menyertai tetapi juga menjaga, melindungi, dan akan melepaskan kita dari berbagai macam mara bahaya. Yang kedua, kita belajar, kita mau merefleksikan bahwa ternyata karya Allah itu melampaui batasan. Dalam kehidupan orang Israel, hak kesulungan itu diberikan kepada anak laki-laki yang sulung, yang lahir lebih dulu. Akan tetapi melalui kisah Alkitab malam ini memperlihatkan bahwa karya Allah itu melampaui batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Yakub mendapat berkat dari tangan kanan Ishak, sehingga ia menerima hak kesulungan yang seharusnya diperoleh oleh Esau. Yusuf mendapatkannya yang seharusnya didapati oleh Ruben, karena Ruben melakukan pelanggaran besar. Efraim mendapat berkat dari Yakub, meski yang lahir dulu adalah Manasye.
kita melihat manusia membuat batasan-batasan. Tetapi karya Allah itu melampaui batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Kita belajar. Begitu juga dengan kehidupan kita di tengah keluarga. Ketika kita melihat bahwa saudara kita diberi kelebihan, kelimpahan oleh Tuhan dan bukan kita, kita diajar untuk tidak iri, tidak kecewa, tidak sakit hati. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari bersyukur. Syukuri setiap berkat yang Tuhan berikan agar kita kedapatan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Sang Pemberi berkat. Yang ketiga, kita belajar dalam Alkitab. Kita melihat bahwa seringkala Allah justru pilih yang muda ketimbang yang tua. Dan itu yang diperlihatkan kepada Ishak. Ketika Allah pilih Ishak bukan Ismail, Allah pilih Yakub bukan Esau, Allah pilih Efraim bukan Manasye, Allah pilih Yusuf bukan Ruben, Allah pilih Daud bukan kakak-kakaknya. Kenapa? Jawabannya adalah ini merupakan hak prerogatif Allah. Karena berkat asalnya dari Tuhan, Dia sumber dan pemilik berkat. Dari tangan dan kehendaknya maka berkat akan mengalir. Dalam perkenanannya berkat akan mengalir. Oleh karena itu ketika kita menyandarkan kehidupan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan selalu menghadirkan Tuhan dalam perjalanan hidup, maka berkat itu pun akan mengalir dan terjaga dalam kehidupan kita. Oleh karenanya akan amat sangat menyenangkan ketika sesama anggota keluarga kita hidup saling berbagi dan saling mendukung. Ketika kita diberi berkat dan kelimpahan berkat lebih banyak, lebih daripada kakak atau adik kita, mari kita saling berbagi, mari kita saling mendukung. Dan biarlah sikap berbagi, saling mendukung ini menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita bisa mempersaksikan tentang karya dan berkat Allah yang sudah, sedang, dan akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID-19, mari kita gunakan berkat Allah yang berlimpah. Ketika Allah melimpahkan berkat, kita mau pakai untuk juga memberkati orang lain. Kita mau berbagi dengan orang lain. Kita mau menopang orang lain. Keluarga kita, persekutuan kita, bangsa dan negara ini. Agar hidup kita yang merupakan kesempatan dari Tuhan, sungguh-sungguh kita bisa pakai untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk menjadi berkat. Amin.